Hai semuanya, Nak Miss, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali pagi hari ini kita akan belajar agama Buddha. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang Hari Raya Waisak dan Asada. Nah, namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan memanjatkan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Semoga hari ini kami dapat belajar dengan baik, belajar dengan serius dan giat, agar menjadi anak yang pintar dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak Miss, hari ini kita akan belajar tentang sejarah Hari Raya Waisak. Nah, hari ini sebelum kita lanjutkan pelajaran, Miss R akan bacakan apa tujuan pembelajaran pagi hari ini. Nah, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan kalian dapat meyakini Hari Raya Waisak. Kemudian yang kedua menjelaskan peristiwa yang terjadi di bulan Waisak. Dan yang ketiga adalah menyanyikan lagu Waisak. Nah, sebelum kita lanjutkan juga, masih ingatkah pelajaran minggu yang lalu? Pelajaran minggu yang lalu tentang apa? Yaitu tentang kebijaksanaan. Siapa yang masih ingat tentang kebijaksanaan? Kebijaksanaan atau Prajna Paramita merupakan bagian dari 10 sifat luhur. Nah, Prajna Paramita artinya sifat luhur untuk mengembangkan kebijaksanaan. Nah, bijaksana diantaranya yaitu mampu membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Nah, demikian pelajaran minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah Hari Raya Waisak. Nah, kalian tentunya sudah sering mendengar Hari Raya Waisak, bahkan mungkin sudah pernah merayakan di wihara. Nah, apakah kalian tahu sejarah dari Hari Raya Waisak? Ya, Hari Raya Waisak ini diperingati dengan adanya peristiwa yang terjadi di bulan Waisak yang berkenaan dengan kehidupan Sang Buddha. Nah, kejadian atau peristiwa ini terdiri dari 3. Nah, yang pertama adalah Pangeran Siddhartha lahir. Nah, Pangeran Siddhartha, masih ingat kalian? Pangeran Siddhartha adalah putra dari Raja Suddhodana, yaitu Raja Kerajaan Sakya. Nah, Pangeran Siddhartha dilahirkan di sebuah taman yang sangat indah, yaitu di Taman Lumbini. Nah, pada saat itu tepat pada bulan Purnamasidi di bulan Waisak. Nah, saat itu juga kelahirannya disaksikan oleh para dewa dan dewi, dan dunia pun menjadi bahagia karena telah lahir seorang bodhisatwa atau calon Buddha. Nah, setelah lahir Pangeran Siddhartha langsung dapat berjalan sebanyak 7 langkah di atas bunga teratai, atau langkah kakinya ditumbuhi oleh bunga teratai sehingga kaki Pangeran Siddhartha tidak kotor oleh noda. Nah, bunga teratai di sini melambangkan kesucian. Itulah peristiwa yang pertama. Kemudian apa peristiwa yang kedua? Peristiwa yang kedua adalah pertapa Siddhartha mencapai kebuddhaan. Nah,
Pertapa Siddhartha bermeditasi di bawah pohon Bodhi, menghadap ke arah matahari terbit. Artinya berarti menghadap ke timur. Pangeran Siddhartha bersumpah, beliau tidak akan pergi sebelum menjadi Buddha. Walaupun banyak mara atau penggoda atau setan yang selalu menggoda Pertapa Siddhartha, namun Pertapa Siddhartha tidak tergoyahkan oleh godaan-godaan tersebut. Nah, tepat pada Purnama Sidhi di bulan Waisak, Pertapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna atau mencapai pencerahan sehingga Pertapa Gotama menjadi Buddha. Nah, itu adalah peristiwa yang kedua. Kemudian peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang ketiga adalah yaitu Sang Buddha wafat atau meninggal atau parinibbana. Nah, Buddha berbaring di antara dua pohon sala yang kembar. Nah, pada saat itu banyak para biku yang mengelilingi. Ada beberapa biku yang bersedih karena Buddha akan tiada atau akan meninggal atau parinibbana. Buddha berpesan kepada para biku bahwa hidup ini menderita, maka berusahalah sungguh-sungguh. Nah, Buddha wafat pada bulan Purnama Sidhi di bulan Waisak, yaitu di Kusinara. Pada saat itu Sang Buddha berusia 80 tahun. Nah, itulah kejadian atau peristiwa yang terjadi di bulan Waisak. Oleh karena itu, Hari Raya Waisak sering juga disebut dengan Trisuci Waisak. Trisuci Waisak yaitu memperingati 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Waisak. Nah, sampai sini jelas penjelasan Miss R atau belajar pagi hari ini. Oke, jadi apa yang kalian dapatkan setelah belajar pagi hari ini? Bisa? Ya, yang pertama adalah apa? Yaitu 3 peristiwa yang terjadi di bulan Waisak. Nah, yang pertama adalah Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua, Pertapa Siddhartha mencapai Buddha di bawah pohon Bodhi yaitu di Buddha Gaya pada usia 35 tahun. Sedangkan yang ketiga adalah Sang Buddha wafat di bawah pohon sala kembar yaitu di Kusinara pada usia 80 tahun. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Nah, kemudian habis ini kalian waktunya bernyanyi, yaitu bernyanyi apa? Malam Suci Waisak. Nah, kalian boleh mencari ya Malam Suci Waisak lagunya. Nanti setelah kalian hafal, boleh kalian kirim ke guru kalian. Nah, tapi jangan lupa tugas latihan atau latihan soal yang Miss R buat harap dikerjakan dengan baik atau teliti. Nah, sampai di sini Miss R ucapkan terima kasih dan Namo Buddhaya. Akhir kita bersama-sama kita tutup dengan mengucap Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bye semuanya.